banyak sekali ilmu kita dapatkan hari ini, dan itu luar biasa. Ini kembali lagi kepada hadis Nabi SAW. Wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna alkitab wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indah. Jadi Rasulullah bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah, wa zakarahumullahu fiman, di dalam rumah-rumah Allah ini saling mengajarkan, ya, membaca Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepadanya sakinah. Ini sakinah tidak bisa diukur dengan amalan apapun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka, menaungi mereka. Inilah majelis yang luar biasa. Wa hafathumul malaikat, malaikat mengelilingi. Kalau malaikat mengelilingi, kira-kira bandingkan kalau ada Satpol PP atau polisi yang keliling kita, kita pasti merasa aman. Apalagi malaikat, merasa damai, merasa tentram. Jadi disitulah letak kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah wa zakarahumullahu biman indah, dan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di majelisnya Allah yang dihadiri para malaikat. Ini luar biasa ini. Di dunia mungkin tidak ada namanya, pernah ditahu, tapi di langit terkenal dia karena Allah sering sebut-sebut. Bulan bin Fulan ini orangnya kekasih saya umpamanya. Maka malaikat bertanya-tanya, siapakah? Maka kadang-kadang malaikat ada yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Jadi ini adalah salah satu fadilah buat majelis seperti ini. Jadi kita harus teruskan ini apapun keadaannya. Itu yang tidak bisa diukur. Kalau yang bisa diukur itu dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ya Abazar la anta gudu wa fata'allam ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atin. Ya Abazar, kepergianmu belajar dari satu ayat dari kitabullah lebih baik daripada salat 100 rakaat. Padahal waktunya cuma setengah jam. Kalau 100 rakaat kayaknya berjam. Saya tidak tahu berapa jam harus dihabiskan untuk melaksanakan. Belum lagi capeknya. Nah. Disambung lagi oleh Rasulullah, wala anta gudu apa ta'lam baban minal ilmi umila bihi awalam ya'mal khairul laka min an tusalli al farakatain. Dan kepergianmu belajar satu bab ilmu itu lebih baik dari kamu amalkan atau belum kamu amalkan, baru ditahu, belum diamalkan, baru niat saja. Saya mau amalkan ini, kalau itu sudah lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Itu luar biasa. Nah, ini keutamaan begini, keutamaan beramal ini memang penting kita pelajari, dan kekhawatiran kita itu tidak ada yang lepas dari apa yang Rasulullah sampaikan. Sama dengan yang dikhawatirkan kita bersama, sama-sama setiap masjid itu di awal Ramadan full. Kenapa full? Karena Allah beri pertolongan. Apa pertolongannya? Kita dapat di surah An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi. Kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yang nyata itu masuk ke dalam, yang masuk masjid. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Maka bertasbihlah kepada Allah, memuji Allah, wastaghfirhu, dan disuruh istighfar, innahu kana taubat, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Bayangkan kita disuruh taubat ketika orang berkumpul banyak. Nah, kenapa? Karena kita ini tidak bisa lepas dari penyakit. Di hati kita ini ada tempatnya yang membolak-balikkan hati. Setan ini bisa, ya, ada penyakit. Jangan sampai terlintas, wah, kalau bukan saya yang ajak ke masjid ini, tidak akan temui masjid ini. Nah, itu. Sehingga kita merasa ada ucapan seperti ini. Saya istilahkan, apa itu? Ucapan yang benar tapi salah. Kenapa dikatakan ucapan yang benar? Kenapa benar? Karena itu ada di Al-Quran. Kenapa salah? Karena yang mengucapkan itu adalah iblis. Ana khairum minhu. Itu ucapan benar. Tapi salah. Salah karena yang ngomong itu adalah iblis. Sehingga dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain. Ucapan yang benar tapi salah. Saya anggap begitu baik istilah saya.
Ana arabuku arabukum bil apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu benar itu karena ada di dalam Al-Qur'an. Tapi salah karena yang ngomong itu adalah Firaun. Nah ini. Jadi mari kita semua di dalam Al-Qur'an lengkap. Ciri-ciri penghuni neraka ada, ciri-ciri penghuni surga ada. Makanya kita tinggal pilih. Tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Tadi beliau mengatakan hadisnya seperti ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kila man ya Rasulullah wa man ata'ani dahalal jannah wa man asa'ani faqad. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat berarti dia yang enggan, yang maka dia akan tidak mau masuk surga. Itu berita itu dari Rasulullah SAW. Itu menjadi keyakinan kita. Makanya kita baca lagi ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu kenapa kau itu dipikirkan. Jadi apapun yang kita alami kembali kepada diri kita dulu. Perbaiki diri kita dulu. Allah suruh kita memang perbaiki diri. Sambil mengajak orang lain. Jadi sambil mengajak orang lain kita perbaiki diri kita. Ada satu hadis Rasulullah yang menarik tentang penjelasan yang kita bilang tadi itu. Rasulullah bersabda, innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta tadkhuliha wa hurrimat ala umamin hatta adkhuliha umamin. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga diharamkan nabi-nabi terdahulu masuk surga sebelum aku masuk surga, kata Rasulullah. Dan diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umatku dimasukkan dalam surga. Apa masalahnya? Padahal mereka itu umurnya panjang. Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun umurnya. 950 tahun. Dia dakwah. Siang dan malam dakwah Nabi Nuh. Apa yang terjadi? 83 orang yang ikut. Kita ini banyak sekali. Satu full masjid. Baru beberapa hari. Baru satu Ramadan. 2 kumpul semua. Tapi dia 83 orang yang ikut. Ini. Kemudian umat-umat terdahulu itu badannya besar. Kita ini kecil-kecil dibandingkan mereka. Itu luar biasa, tapi ada kata-kata yang menarik dari Nabi. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga. Kenapa bisa? Karena Ramadan. Salah satunya adalah Ramadan. Karena ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berapa ukurannya? Khair min alfi syari. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang menarik bagi saya bukan 1000 bulannya, tapi lebih baiknya. Itu masih rahasianya Allah. Belum kita tahu berapa lebih baiknya. Tapi Allah bocorkan sebagian. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa tidak dibocorkan semua? Karena kalau sesuatu itu sudah dilihat sebagiannya, kayak mau menangkap sesuatu, ya menangkap ular umpamanya, ada di kepalanya kelihatan, jangan dilihat semua baru tangkap, baru tarik, dapat semuanya. Jadi Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, inilah zaman Nabi ini begitu, zaman nabi-nabi terdahulu itu fisiknya, umurnya panjang lagi, tapi kita bisa kalahkan dengan Lailatul Qadar itu. Kalau umur tas sekarang itu 45 tahun. Itu berarti dikali malam Lailatul Qadar 1000 bulan, dikurangi masa balik 15 tahun, itu berarti kita sudah beribadah sekitar 25 tahun. 25 tahun dikurangi 15 pada 40. Itu sama dengan setara dengan 2500 tahun umur. Itu kalau 40 tahun sekarang. Tapi kalau 60 tahun sekarang, itu sama dengan 3750 tahun. Kalau dikalikan itu angka-angkanya. Apalagi seperti bahasa 70. Saya tidak pernah hitung itu. Kalau yang 60 saya pernah hitung. Sudah 45. Sudah kalkulator ini. Terus kembali yang satu lagi mengenai sholat. Ini sholat. Pahalanya sholat itu tidak bisa dihitung. Saya pernah hitung itu pahalanya sholat berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, salat al-jamaah afdalu min salatil fajr bi 70 wa 20 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdal, itu 27 derajat. 27 derajat itu bukan hitungan matematika, tapi dia ilmu fisika. Itu AC berapa derajat itu. Tapi kalau kita masukkan ke dalam rumus matematika, maka dia akan menjadi bilangan berpangkat. Karena tulisannya pasti derajat itu bagian atas. Bilangan berpangkat jadi 27 derajat. Jadi saya coba hitung, bagaimana kalau orang salat yang tidak khusyuk. Kehusuannya cuma 2% dari 100%. Karena kita bilang tadi tidak ada yang 100%. Anggaplah 2%.
Allahu Akbar, lingu-lingu banyak pikirannya. Pasti Nabi bilang lagi Pak? Pak Imam, Allahu Akbar, baru ikut juga. Nah, sampai selesai. Berapa itu? 2, katakanlah 2%. Dikali 27. Bukan kali 27, dipangkat 27. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sampai 27 kali. Itu sama dengan 134.217.728 pahala didapat. Dan pahala itu juga belum ditahu seperti apa. Pasti pahala itu sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Iya, seperti rupiah. Kalau kita bilang rupiah, bernilai itu. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Mekah mungkin pikir-pikir tidak terlalu perhatikan. Tapi kalau di Indonesia bilang rupiah, berapa? 134.217 rupiah. Satu kali sholat ini, berlomba-lomba orang datang ke masjid. Karena tahu ki. Nah, ini karena ketidaktahuan. Bagaimana kalau 3? Saya pernah coba hitung 3 dikali 3 dikali 3 sampai 2 pangkat 27 itu 84 miliar lebih. Tidak kuhafal. Saya coba 4. Saya pakai kalkulator. Kalkulator menjawab tidak terjangkau. Maka saya coba lagi ambil kertas beberapa lembar. Ya, baru saya catat. Beberapa hari dikerja ini. Karena kalau ini kerja tidak kerja lain. Jadi ditulis ternyata bukan triliun, di atasnya triliun, namanya kuadriliun, susah dihitung. Maka itu baru 3%. Bagaimana kalau 4%? Bagaimana kalau itu? Makanya saya berhenti berhitung karena saya teringat dengan ayat wa in taudu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmatmu, kau tidak akan mampu, kata Allah. Makanya biasa saya sering bercanda, memang orang kaya itu malas menghitung uangnya. Yang rajin menghitung uangnya itu adalah orang yang hampir habis uangnya. Selalu hitung-hitung. Mana 2.000? Namanya parkir tadi. Oh iya, baru ku ingat. Ya. Waktunya parkir dia lupa. Kalau waktu banyak jarang buka-buka itu santai saja dengan percaya diri. Begitu juga iman. Kalau iman itu kuat, tapi kalau iman lemah, makanya dikatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika dia bertambah, maka dengan beramal yang kusubil maksiat dan berkurang ketika dia bermaksiat. Datangnya duduknya kita di sini itu menambah iman. Surah An-Anfal Allah katakan wa iza zukirallah wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Dia bertambah imannya dan pada akhirnya zadathum ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia bertawakal. Sudah. Ini puncaknya ini, bertawakal. Contoh orang bertawakal, asam berkumandang, ya datang ke sumpah suara itu yang kita balik tadi. Tidak datang ke masjid karena itu suara dia masih asing bagi dia, belum masuk di hatinya, baru di mulut.